Halo teman-teman, hari ini saya ingin membuat video untuk melengkapi ulangan kolaborasi mata pelajaran IPS, PPKN, Agama, dan Bahasa Indonesia. Dikarenakan saya beragama Kristen, saya akan menjelaskan sejarah masuknya agama Kristen ke Indonesia. Hal ini berhubungan dengan mata pelajaran IPS dan Agama. Mari kita mulai. Masuknya agama Kristen ke Indonesia beriringan dengan pencarian rempah-rempah atau dikenal sebagai istilah 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Agama Kristen masuk bersamaan dengan masuknya para pedagang Eropa, baik dari Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Agama Kristen berkembang di daerah pesisir-pesisir Indonesia seperti di pantai barat yaitu Sumatera dan pesisir di Semenanjung Malaya. Penyebaran agama Kristen dipengaruhi beberapa hal, yaitu diantaranya perdagangan, pelayaran, perkawinan, dan pendidikan. Para penganut agama Kristen sebagian besar bekerja sebagai pedagang. Setelah itu, para pedagang-pedagang tersebut membentuk sebuah perkampungan sebagai tempat tinggal mereka. Lalu pada abad ke-16, penyebaran agama Kristen semakin kuat dan luas. Hal itu terjadi dikarenakan adanya kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Awalnya bangsa Barat datang ke Nusantara hanya untuk mencari rempah-rempah dan berdagang. Setelah bangsa Barat merasa nyaman berdagang dan mendominasi perdagangan Nusantara, dimulailah penyebaran agama Kristen ke Indonesia. Penyebaran agama Kristen pertama di Indonesia di Pulau Halmahera, Maluku Utara, tepatnya di Desa Mamuya, Kabupaten Halmahera Utara. Pernah diadakan peringatan 450 tahun masuknya Injil ke Indonesia, yang diselenggarakan di Gedung Balai Sidang Senayan, Jakarta pada tahun 1984. Di situ terpampang tulisan besar Mamuya. Itulah nama desa yang dikunjungi misionaris Franciscus Xaverius yang menginjil dan membaptis orang yang ada di Indonesia. Terjadi di desa Mamuya, Halmahera. Disayangkan, di tempat tersebut tidak ada satu monumen bukti kekristenan yang pertama di Indonesia. Peristiwa itu terjadi di tahun 1534 di Pulau Halmahera. Selanjutnya, Kristen Katolik musnah selama 350 tahun lebih karena terjadi pembunuhan terhadap Sultan Cairun oleh Portugis, dan Portugis terusir dari Maluku Utara. Muncul lagi agama Kristen Protestan pada 1866 di Halmahera atas izin Sultan Ternate. Di Halmahera sekarang umat Kristen Protestan lebih banyak dari umat Katolik dan gereja terbesar adalah Gereja Masehi Injili di Halmahera. Bangsa Barat penganut agama Kristen dan membuat para masyarakat Indonesia memasuki agama Kristen. Bangsa Portugis membawa agama Kristen Katolik, sedangkan bangsa Belanda membawa agama Kristen Protestan. Perbedaan antara Kristen Protestan dengan Katolik adalah Katolik mengawali doa dengan menyebut dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang disertai dengan tanda salib yang ada lambang Tuhan Yesus. Sedangkan salib di Kristen Protestan tidak ada lambang Tuhan Yesus di salibnya. Pada periode ini, banyak orang yang menyebut periode ini sebagai The Age of Discovery. Penjelajahan samudra yang sering dilakukan oleh bangsa Portugis dilandaskan dengan semboyan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Oleh sebab itu, penyebaran Kristen Katolik tidak lepas tujuannya dari kepentingan politik dan ekonomi bangsanya tersendiri. Belanda juga memberikan dampak yang sangat besar terhadap persebaran agama di Indonesia. Pada saat VOC mengalami kebangkrutan, kerajaan Belanda mulai melakukan pemisahan terhadap gereja dan negara. Pemerintah Hindia Belanda tetap memberikan peran besar dalam persebaran agama Kristen. Oleh karena inisiatif pemerintah kolonial, maka didirikannya lah gereja di Hindia Belanda. Di gereja tersebut, orang-orang Kristen Protestan digabung menjadi satu organisasi. Pemerintah juga mengizinkan penginjilan atau misi ke berbagai daerah demi kepentingan politik. Kesempatan ini juga tak disia-siakan oleh berbagai badan zending, baik Kristen Protestan maupun Kristen Katolik. Zending adalah misi untuk menyebarkan agama Kristen. Menurut De Van den En dan Aritonang, antara tahun 1800 sampai 1900 ada sekitar 15 badan zending yang menyebarkan Injil di Hindia Belanda.
Para badan zending tersebut mendirikan beberapa sarana-sarana penginjilan di antaranya sekolah-sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Mereka juga menerjemahkan Alkitab ke berbagai bahasa di Nusantara, di antaranya bahasa Melayu dan bahasa daerah. Sejak kedatangannya, teologi barat masih mendominasi teologi-teologi di Nusantara. Pada abad ke-19 mulailah muncul para pemikir-pemikir teologi yaitu proto-teolog yang menggabungkan kekristenan dengan budaya-budaya lokal di Nusantara. Contohnya seperti Sadraj dan Paulus Tosari. Kemudian semakin kuatlah setelah berdirinya sekolah tinggi teologi, seminar, dan lain-lain. Pada abad ke-20, para penginjil Kristen Katolik dan Kristen Protestan mulai mengubah paradigma mengenai adat dan kepercayaan lokal agar penginjilan bisa lebih mudah diterima oleh masyarakat-masyarakat di Nusantara. Sekarang saya akan menjelaskan penerapan Pancasila di dalam agama Kristen di masa pandemi sekarang ini. Materi ini berhubungan dengan mata pelajaran PPKN dan agama. Menurut saya, hubungan keagamaan Kristen dengan Pancasila yaitu sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Hubungan vertikal antara kita dengan Pencipta walaupun di tengah pandemi, kita tetap bisa beribadah dimanapun dan kapanpun. Ibadah tidak harus dilakukan di rumah ibadah, tapi bisa dengan live streaming atau online melalui video di media sosial. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kaitan sila ini dengan masa pandemi COVID-19 dan Pancasila adalah gereja saya atau bahkan orang-orang yang beragama Kristen membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi sekarang ini. Contohnya, gereja saya membagikan sembako kepada orang-orang yang sedang kesulitan tanpa memandangi latar belakang yang berbeda-beda. Meskipun orang-orang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, bukan berarti membuat masing-masing diberlakukan tidak adil. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dalam sila ini, kita dapat melihat kaitannya pada masa-masa pandemi. Seluruh umat beragama saling menghormati dan mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah. Contoh, bagi kami umat Kristen, gereja ditutup dan kami melakukan ibadah di rumah masing-masing. Seperti membuat mezbah keluarga, berdoa bersama, melakukan acara-acara gereja melalui Zoom seperti pendalaman Alkitab, persekutuan doa, dan lain-lain. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kaitan sila ini dengan masa pandemi COVID-19 dan Pancasila adalah kita sebagai umat beragama harus saling bermusyawarah untuk menentukan sebuah mufakat atau jawaban di masa pandemi sekarang ini. Di gereja saya, seluruh orang yang bertugas mengurus berbagai bidang di gereja melakukan musyawarah dengan anggota-anggota mereka. Contohnya, anggota-anggota yang bertugas mengurus bidang-bidang di gereja bermusyawarah melalui Zoom atau media lainnya. Mereka melakukan musyawarah untuk mempersiapkan berbagai macam acara atau program di masa pandemi sekarang ini meskipun seluruh umat gereja tidak bisa keluar rumah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kaitan sila ini dengan masa pandemi COVID-19 dan Pancasila adalah kita harus memperlakukan orang dengan derajat yang sama tanpa memandang latar belakang mereka. Contohnya, di masa pandemi sekarang ini, seluruh umat Kristen melakukan ibadah di rumah melalui video-video di media sosial. Di gereja saya, pihak dari gereja membuat video ibadah untuk ibadah dari rumah. Lantas, bagaimana umat yang tidak mempunyai koneksi internet yang bagus? Pendeta di gereja saya mengetik teks khotbah atau teks firman Tuhan melalui WhatsApp. Jadi, meskipun umat tidak mempunyai koneksi internet yang bagus, mereka masih bisa mengikuti ibadah online melalui teks di WhatsApp tersebut. Hal ini membuktikan bahwa kita sebagai umat Kristen atau umat beragama lainnya harus memperlakukan keadilan terhadap semua orang di masa pandemi sekarang ini tanpa memandang fasilitas-fasilitas yang mereka miliki atau latar belakang mereka. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau tata kalimat di penjelasan saya. Terima kasih.